Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini ya. Tetap jaga kebersihan dan tetap di rumah. Kali ini saya bersama ibu-ibu cantik yang datang dari Puskesmas Suboh. Di sini mereka akan menjelaskan materi tentang COVID-19. Kalau begitu langsung saja kita simak penjelasannya. Kepada ibu-ibu Puskesmas, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan. Baik, terima kasih adik cantik ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tim dari Puskesmas Suboh ya datang ke SMK Suboh ya. Kali ini kita juga kebetulan diundang untuk mengisi materi, memberikan pengetahuan tentang bagaimana dan gimana sih atau apa sih gitu penyakit corona ya kan ya yang sekarang ini banyak membuat masyarakat kita panik, kemudian panik terus resah gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Jadi saya ini Sylvie Arinda ya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Suboh. Kemudian di samping saya ini adalah Ibu Lida. Ya, beliau adalah petugas surveillance. Nah, ini adalah koordinator dari wabah KLB ya, kejadian luar biasa yang biasanya kalau misalnya ada KLB beliau yang menjadi koordinator di Puskesmas Suboh. Kemudian selanjutnya itu adalah Bu Vina ya, beliau ini adalah petugas Batra atau pengobatan tradisional. Jadi nanti mungkin bisa kita kolaborasi dengan beliau mengenai bagaimana sih nantinya kita bagaimana menjaga imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi minuman-minuman tradisional. Begitu ya Bu Vina ya. Baik, selanjutnya untuk materi yang pertama untuk mempersingkat waktu ya. Jadi nanti akan saya sampaikan apa sih penyakit corona itu, kemudian penularannya bagaimana dan pencegahannya bagaimana, gitu ya. Nah, ini saya rasa juga penting sekali untuk adik-adik dan juga masyarakat pada umumnya untuk tahu ya tentang penyakit corona. Sebenarnya untuk penyakit corona ini adalah penyakit ini ya yang disebabkan oleh virus. Namanya itu adalah Coronavirus Disease 2019. Nah, kenapa disebut COVID-19 ya? Karena ini virus pertama kali ditemukan di bulan Desember tahun 2019. Yang pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina ya, yang seperti yang kita tahu bersama. Kemudian untuk penyebabnya ini biasanya ditularkan melalui hewan ke manusia ya, begitu sehingga dapat menyebabkan gangguan di saluran pernafasan kita gitu. Nah, penyebarannya bagaimana? Nah, ini bisa melalui kontak langsung ya. Jadi misalnya seseorang yang menderita atau positif terhadap penyakit corona ini, kemudian dia kontak dengan orang lain yang sehat. Nah, maka orang lain ini juga akan mudah tertular seperti itu. Kemudian dapat juga ditularkan melalui benda yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya benda-benda yang sering kita pegang seperti handphone, kemudian kunci kontak ya, misalnya kita kemana gitu kan. Nah, makanya untuk itu harus kita rajin-rajin untuk di steril atau kita biasanya pakai cairan desinfektan begitu ya. Nanti lebih jelasnya bagaimana pencegahannya di belakang ya. Selanjutnya juga dapat ditularkan melalui percikan ludah ya, the droplet namanya ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ini ya, informasi saja. Jadi banyak pertanyaan, virus corona itu berapa lama sih untuk bertahan di benda-benda di sekitar kita? Nah, ini jadi pertanyaan juga ya. Nah, sebenarnya untuk di plastik itu bertahannya virus itu 2-3 hari. Kemudian untuk di kertas itu 4-5 hari, di kaca
ya, bahan kaca itu 4 hari. Dan kemudian di besi atau baja juga sama 2-3 hari. Dan di kayu itu selama 4 hari, di tembaga 4 jam. Dan kemudian di aluminium selama 2-8 jam. Di karton atau di kardus itu selama 24 jam. Dan di sarung tangan medis itu bertahan 8 jam. Nah, makanya kenapa kita selalu memberikan himbauan untuk ini di setiap rumah atau di ruangan kantor gitu ya, untuk disediakan cairan desinfektan. Jadi supaya ruangan-ruangan kita bisa disteril dengan cairan tersebut ya. Kemudian kita mengenal tanda dan gejalanya. Nah, ini biasanya tanda dan gejala umum dari infeksi penyakit corona ya atau COVID-19 itu seperti yang kita ketahui ya, sudah banyak di media-media sosial. Kemudian di puskesmas atau instansi seperti rumah sakit gitu kan, unit-unit pelayanan kesehatan, di sana sudah dipasang banner-banner atau media-media promosi kesehatan terkait dengan gejala-gejala yang apa saja sih yang biasanya yang diderita oleh orang yang terkena COVID-19 ini. Yang pertama adalah demam ya. Ini lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian batuk pilek, gangguan pernafasan, terus kemudian letih, lesu ya, dan sakit tenggorokan. Nah, namun saat ini juga orang tanpa gejala. Nah, ini OTG ya namanya ya. Ini lebih bahaya lagi karena tidak menimbulkan gejala ya pada orang yang terkonfirmasi atau positif COVID-19. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Yaitu yang pertama kita ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak gitu ya, mohon untuk tidak keluar rumah gitu. Dan juga kalau misalnya harus keluar rumah, dihimbau untuk menggunakan masker. Dan juga yang kedua, social distancing ya atau physical distancing itu dengan jaga jarak. Nah, jaga jarak minimal itu 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena kalau misalnya kita batuk ya, misalnya droplet kita atau ludah kita muncrat gitu ya, muncrat. Terus kemudian itu terhirup atau kena ke kita gitu ya. Nah, itu bisa aja gitu mudah tertular. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, ini untuk cuci tangan itu minimal selama 20 detik. Ya, 20 detik itu dengan 5 langkah cuci tangan. Ya, 5 langkah cuci tangan. Caranya kita menggunakan sabun ya, cuci terus kemudian kita pakai sabun. Kedua tangan kita usap ya, telapak tangan. Kemudian punggung jari ya, ini kita gosok gitu kan. Ini secara bergantian ya, kanan dan kiri ya. Kemudian selanjutnya sela-sela jari kita. Nah, sela-sela jari kita gosok-gosok juga ya. Terus kemudian mengunci ya, mengunci kedua tangan kita begini. Mengunci bergantian tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian ibu jari. Nah, ibu jari kita putar. Kita putar bergantian kanan dan kiri. Dan terakhir, ujung kuku kita, ujung kuku dari kelima jari itu kita usap di telapak tangan begini ya, searah jarum jam. Kanan dan kiri. Kemudian kita bilas ya sampai bersih. Begitu. Nah, itu adalah cara kita untuk cuci tangan ya, dengan jangan lupa cuci tangannya dengan air mengalir dan sabun. Nah, biasanya kebanyakan masyarakat kita itu cuci tangannya pakai, kalau mau makan gitu ya, pakai mangkok. Ya, pakai mangkok terus kemudian dipakai bersama. Nah, itu kita tidak efektif sekali itu ya. Jadi yang efektif adalah dengan menggunakan air yang mengalir begitu.
Dan selanjutnya, pencegahan selanjutnya yaitu dengan melakukan gerakan masyarakat. Ya, kita menjaga imunitas tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi gitu kan, banyak makan sayur, terus istirahat yang cukup, olahraga gitu. Dan semua makanan kita harapkan dimasak dengan sempurna. Artinya masakannya itu tidak setengah mateng gitu. Jadi harus benar-benar masak ya. Untuk pencegahan selanjutnya kita menggunakan sanitizer. Nah, kebanyakan kenapa sih di luaran sana banyak yang menggunakan istilah hand sanitizer. Hand sanitizer ini bisa digunakan sebagai pengganti dari kita cuci tangan gitu. Nah, cuci tangan ini kalau misalnya ada air, selama ada air ya adik-adik, mohon untuk cuci tangannya menggunakan air ya, air dan sabun. Sanitizer ini digunakan ketika kita sudah tidak ada air lagi gitu. Maksudnya misalnya kita keluar rumah terus misal ke hutan misal ya gitu. Jadi kita harus sedia sanitizer gitu sebagai penggantinya cuci tangan. Caranya juga sama, cara untuk membersihkan tangan kita ya sama, menggunakan 5 langkah itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini biasanya kan apa ya? Juga sekarang kan ada istilah new normal ya. New normal ini sebenarnya bukan kita kembali normal baru ya, normal baru gitu kan, enggak. Tapi new normal ini lebih kepada kebiasaan kita yang baru gitu. Nah, misalnya kalau dulu kita sebelum ada corona kita keluar seenaknya aja gitu kan ya, udah keluar rumah udah berangkat aja gitu, gak usah pakai masker pakai masker gitu ya. Jadi tidak was-was, tapi sekarang semuanya harus wajib menggunakan masker ya, karena masker juga bisa melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Terus kemudian juga contohnya kita keluar biasanya mau berangkat mau ini ketemu sama temen misalnya gitu ya, berjabat tangan. Nah, sekarang kita waspada aja. Jadi tidak boleh ya sekarang hindari itu untuk kontak langsung dengan orang di sekitar kita gitu. Ngomong aja seperti ini kita harus jaga jarak ya, minimal 1 meter gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan baru itu yang harus kita lakukan untuk saat ini gitu. Ayo kita bersama-sama bekerja sama, pemerintah, semua lapisan masyarakat, adik-adik di sekolah ya. Kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan seperti yang tadi sudah dijelaskan, pencegahannya bagaimana ya. Nah, seperti itu kita kerjasama bersama-sama untuk menciptakan Situbondo bebas COVID-19 gitu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik yang perlu dipertanyakan kepada kami, dipersilahkan. Kemudian nanti terkait dengan jamu apa misalnya gitu ya, jamu apa sih gitu untuk imunitas tubuh kita, nanti bisa ditanyakan kepada Bu Vina gitu. Dan untuk kasus-kasus COVID-19 gitu kan, bagaimana sih di Kecamatan Suboh ini gitu, bisa nanti Bu Lida ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ini supaya tidak jenuh ya, kita berikan gambaran. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek,
demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas, kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Oke, itu tadi ya terkait dengan corona, mengenal apa sih virus corona itu, dan kemudian bagaimana sih kita cara membedakan PDP, ODP, atau OTG gitu ya. Nah, ini juga kakak ada videonya ya. Kita kenali pasien dengan pemantauan atau orang dengan pemantauan dan juga OTG. OTG, ODP, PDP, kasus konfirmasi. Apaan sih bedanya? Yuk kenali perbedaannya. OTG, orang yang tidak ada gejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. ODP, orang yang mengalami pilek, sakit tenggorokan dan batuk, serta pada 14 hari terakhir sebelumnya pernah berada di daerah terjangkit virus corona atau kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. PDP, orang yang mengalami sesak nafas atau pneumonia, demam di atas 38 derajat disertai batuk, sakit tenggorokan dan pilek, serta pernah berada di daerah terjangkit virus corona atau kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kasus konfirmasi, pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Gimana? Udah paham dengan istilah di atas? Jangan sampai kalian menjadi salah seorang yang masuk ke dalam kelompok orang dengan istilah tadi. Dipersembahkan oleh menggarisbawahi
menggarisbawahi yang tadi, video yang tadi yang OTG, sekarang malah yang banyak positif yang kasus OTG. Maka dari itu kita harus kita harus mematuhi protokol kesehatan. Karena yang positif COVID sekarang itu lebih banyak yang OTG. Nah, maka dari itu yang kembali ke pembicaraan tadi, kita masih belum ada vaksin, belum ada obat yang memang benar-benar itu obat untuk COVID-19 ini. Ya, itu tadi ya. Jadi untuk Situbondo sendiri kita harus lebih waspada karena pasien kita itu kebanyakan orang tanpa gejala ya, dan ini susah untuk terdeteksi gitu, sehingga kita harus benar-benar menjaga diri dan keluarga gitu. Kemudian ini video yang terakhir. Ini kenapa sih kita harus jaga jarak? Nah, ini gambarannya seperti ini, tuh. Jadi filosofinya seperti itu gambarannya. Makanya untuk itu kita harus jaga jarak gitu ya. Sekarang nggak apa-apa kita dibilang sombong. Orang itu sombong banget ya, nggak mau salaman. Nggak apa-apa gitu, karena memang kondisi kita seperti ini, mengharuskan kita seperti ini. Jadi kalau misalnya ibadah harus di rumah misalnya gitu ya, itu udah dikeluarkan langsung peraturan seperti itu dari MUI gitu kan. Ulama-ulama besar sudah memberikan peraturan seperti itu, makanya untuk itu kita harus taat ya. Kalau misalnya ibadah misalnya dihimbau untuk di rumah, oke lah di rumah gitu, selama bisa dilakukan di rumah gitu kan. Terus kemudian hindari kerumunan ke mall-mall gitu kan. Semuanya kangen untuk keluar rumah, tapi karena kondisi kita pandemi seperti ini dan kemudian banyak orang-orang yang tanpa gejala yang kita nggak tahu ya, makanya kita harus, kalau misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak, mohon untuk tidak keluar rumah. Makanya kemarin adik-adik itu kan awal ditemukannya virus corona ini kan di sekolah belajar di rumah ya. Ya, jadi diliburkan. Artinya adik-adik belajar di rumah ya dengan tugas secara online ya biasanya. Nah, itu adalah upaya dari pemerintah kita supaya karena untuk mencegah dari meminimalisir penularan dari virus corona ini gitu. Ya. Udah begitu ya. Mungkin ada pertanyaan, mumpung ada kami di sini dan juga ada petugas Ibu Vina ya, petugas tradisional gitu ya, pengobatan tradisional, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak jenuh ya adik-adik sudah dari tadi mendengarkan tapi sementara ini kan corona memang lagi viral gitu. Nah, di sini saya cuma perkenalkan dulu, saya Bu Vina. Saya di sini memegang tentang kesehatan tradisional, di mana sekarang lagi ngetren juga tentang jamu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sebenarnya jamu itu tidak mengobati, tetapi mencegah. Karena manfaat dari jamu tersebut untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di sini saya cuma sedikit mau memperkenalkan apa aja yang bahan-bahan herbal yang ada di sekitar kita. Mungkin adik-adik juga bisa memakainya dengan mudah sekali, dan mungkin di pasar juga ada. Jadi kita tidak perlu suplemen yang harganya mungkin sekarang agak mahal. Jadi kita ambil di sekitar rumah. Nah, seperti misalnya agar kita jauh dari corona, kita kan tidak boleh stres. Nah, cukup tidur. Misalnya di rumah kita susah tidur, kita ambil aja, kita ke dapur, ibu pasti punya biji pala di rumah. Nah, kita ambil 1/5-nya, kita seduh dengan air panas, dicampur madu, kita sudah bisa tidur dengan nyenyak.
Nah, selain itu, di rumah pasti ada kunyit. Ya, kunyit kita rebus aja dengan air panas 15 menit, lalu kita campur dengan madu, bisa. Atau kita bisa juga memakai jahe. Pasti ada. Jadi kalau misalnya tidak ada, ya mintalah sama orang tua untuk menyediakan ya. Ini kan juga manfaatnya sangat besar, tapi dengan harga yang ekonomis. Iya, terjangkau sekali. Kemudian misalnya batuk, kita di rumah ada keluarga yang batuk. Cukuplah kita pakai kencur. Kencur itu diparut, kita ambil airnya, 1 sendok kita minum sehari 3 kali. Jadi mungkin ada tetangga atau saudara yang kurang mampu, jadi mereka tidak bisa periksa ke kesehatan atau dokter ya. Kita kasih resep dengan herbal ini. Sekarang kan yang lagi ngetren itu back to nature kan. Jadi kalau bisa kita di sekitar rumah juga menanam empon-empon seperti kunyit, jahe gitu. Jadi ya meminimalisir kita untuk memakai obat kimia. Setelah itu yang meningkatkan imunitas tubuh itu sebenarnya banyak, yaitu kunyit, jahe, madu, terus kayak misalnya sayur-sayur, vitamin C yang mengandung vitamin C. Vitamin C itu di buah-buahan dan sayuran itu misalnya ada di tomat, wortel, pepaya, cabai pun juga kandungan vitamin C-nya itu lebih tinggi. Jadi mungkin ada yang suka pedes, jarang sakit ya mungkin karena itu vitamin C-nya lebih tinggi. Itu juga bisa katanya mencegah corona, tapi tidak mengobati ya, karena mencegahnya itu dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terus sebenarnya ada juga pijat khusus untuk meningkatkan imunitas, tapi karena medianya seperti ini kan tidak mungkin saya mengajarkan titik-titiknya untuk pijat meningkatkan imunitas. Mungkin di lain waktu kalau kita bisa sosialisasi bertatap muka ya sudah aman mungkin akan saya ajarkan. Terus di sini untuk meningkatkan imunitas itu dari sayuran itu bisa misalnya daun kelor, mungkin merongki ya katanya orang di sini ya, itu bisa. Sayur agar-agar katanya orangnya. Iya itu. Itu juga bisa, kan gampang sekali, di sekitar lingkungan kita banyak sekali. Nah, kadang-kadang orang menyepelekan itu gitu. Itu sudah makanan biasa, padahal itu kandungan untuk meningkatkan imunitasnya baik sekali ya. Yang terutama kita harus banyak minum air putih. Itu yang paling utama. Ya, cuma itu aja resep dari saya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa jauh dari yang namanya corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya Bu Vina ya, jadi terkait dengan imunitas tubuh ya, bagaimana sih cara meningkatkannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Vina tadi. Kemudian dari Bu Lida mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Ada ini ya, ada saran atau yang mau ditambahkan gitu untuk adik-adik di sekolah ya. Dari terjadinya pandemi ini, program kami di Puskesmas itu pertamanya kita itu membentuk Satgas COVID-19 dengan adanya pandemi ini, karena kita tidak mungkin untuk mengerjakan pekerjaan itu untuk memberantas itu sendiri, COVID itu sendiri. Maka kita itu membentuk Satgas COVID-19. Di situ kita bagi tugas, di mana kita di situ ada OTG, PDP, ODP. Nah, dari itu semua, dari penjelasannya Mbak Silvi sama penjelasannya Mbak Vina, muncullah seperti itu ODP sama yang OTG itu. Kita kalau ada seperti itu harus dilakukan tracking, yaitu kunjungan rumah. Dan kunjungan rumah itu sendiri
semisal si A dia pergi ke Bali, maka kita akan mendatangi si A itu, bukan yang ke Balinya, si A, maksudnya orangnya lah, kita mendatangi untuk dia karantina. Pertama, sebelum turun surat edaran dari Bupati, pertama itu karantina di rumah selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena munculnya virus corona dari pertama sampai 14 hari munculnya gejala itu, dari sakitnya, gejalanya sampai 14 hari, maka dia ya seperti itu sudah terdeteksi. Sehingga kalau sudah 14 hari dia sudah, ya kalau bisa jangan keluar dulu. Ya kalau bisa jangan keluar dulu, karena ya itu tadi social distancing ya, yaitu ya jaga jarak. Dari itu kita sebenarnya kalau sudah yang OTG, seumpama yang OTG itu positif, seharusnya kita itu harus membantu, bukan malah mengkucilkan. Karena kasusnya yang kemarin-kemarin, kalau sudah ada yang positif, malah kita tambah dijauhin. Lah kalau kita menjauhi orang-orang itu, si A itu terus bisa apa? Dia tambah stres. Satu, bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti beli ini, beli makan, beli nasi. Otomatis dia kan tidak karantina, dia akan keluar. Di situ malah menimbulkan penyebaran lagi, karena sudah dijelaskan tadi bahwa virus ini menempel ke kertas, ke kayu, itu besi. Lah itu kan ada harinya. Lah itu tambah parah. Seandainya sudah ada positif itu, monggo kita bekerja sama untuk memenuhi segala kebutuhannya dan hibur dia agar dia kembali sehat kembali, bebas dari virus corona. Mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak yang mau dijelasin, tapi kita terbatas dengan waktu gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau menambahi. Ya kemungkinan itu secara ini ya singkat tapi panjang gitu. Memang kalau misalnya kita berbicara tentang penyakit corona ini lupa waktu ya, karena kasusnya banyak sekali gitu kan. Dan keingintahuan kita tentang corona dari adik-adik mungkin semakin lebih pengen tahu gitu kan ya, pengen lebih tahu lebih mendalam lagi gitu kan. Nggak apa-apa, itu adalah secara singkatnya seperti itu, dari penyakit corona itu apa, penularannya bagaimana, gejalanya bagaimana, kemudian pencegahannya bagaimana ya. Dan menjaga imunitas tubuh dengan pengobatan tradisional sudah dijelaskan, intinya seperti itu. Mungkin adik-adik, karena kita di sini juga di ini ya, karena waktu juga, mungkin bisa via WA, Kak gimana sih ini, tanya-tanya boleh gitu via WA ya gitu. Ya baik, begitu saja dari kami tim kesehatan Puskesmas Subo. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada adik cantik ya, moderator dari sekolah SMKN 1 Subo ya. Terima kasih untuk ibu-ibu Puskesmas yang telah sudi meluangkan waktunya untuk datang kemari. Semoga materi yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.